Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin. Saya mahasiswa dari SDA Nusa semester 6 lokal KP2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan negara Indonesia dengan negara Selandia Baru. Baiklah, sistem pemerintahan Selandia Baru, tipe pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer. Kepala negara Ratu Inggris yang diwakili oleh Gubernur Jenderal. Meskipun Ratu adalah kepala negara, peran ini bersifat seremonial. Kepala pemerintahan Perdana Menteri yang merupakan pemimpin partai mayoritas di parlemen atau koalisi yang berkuasa. Perdana Menteri adalah kepala eksekutif dan pemimpin kabinet. Legislatif, sistem parlemen unicameral yang disebut House of Representative. Anggota parlemen dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem proporsional. Yudikatif, sistem pengadilan independen dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Ciri khas Selandia Baru tidak memiliki konstitusi tertulis. Sistem hukum dan politiknya didasarkan pada hukum tertulis, konvensi, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Geografi dan lokasi Selandia Baru terletak di Samudra Pasifik bagian barat daya. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil lainnya. Lokasi ini lebih jauh dari ke selatan dari Indonesia. Populasi Selandia Baru lebih kecil, sekitar 5 juta jiwa. Mayoritas penduduk adalah keturunan Eropa, tetapi juga terdapat populasi Maori yang signifikan serta imigran dari berbagai negara. Selandia Baru, bahasa resmi adalah bahasa Inggris dan bahasa Maori. Bahasa Inggris adalah yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor produk agrikultur seperti susu, daging, dan anggur. Sektor pariwisata juga penting bagi perekonomian negara Selandia Baru. Budaya Selandia Baru, budaya campuran yang dipengaruhi oleh tradisi Maori dan budaya barat. Kegiatan luar ruang seperti hiking dengan rugby sangat populer. Baiklah, kita beralih ke sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia memiliki republik presidensial. Kepala negara dan kepala pemerintahan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat 2 periode. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk mengangkat menteri dan pemimpin kabinet. Legislatif, sistem parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat yang kita disebut DPR dan perwakilan daerah yaitu DPD. DPR memiliki kekuasaan legislatif utama, sementara DPD memiliki fungsi konsultatif yang terkait dengan kepentingan daerah. Yudikatif, sistem pengadilan independen dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Indonesia juga memiliki Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Ciri khas Indonesia memiliki konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi. Indonesia terletak di Asia Tenggara
Dengan kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau, negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Iklim di Indonesia beriklim tropis dengan suhu hangat sepanjang tahun dan 2 musim utama, musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Penduduknya sangat beragam dalam hal etnis, budaya, dan agama. Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh negeri. Ekonomi Indonesia memiliki sektor agrikultur, manufaktur, dan jasa. Ekspor utama termasuk minyak kelapa sawit, batu bara, dan tekstil. Indonesia memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik di daerah masing-masing. Kebudayaan Indonesia memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan, mulai dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, Islam, hingga penjajahan oleh bangsa Eropa, terutama Belanda. Setelah masa penjajahan, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebudayaan Indonesia sangat beragam, mencerminkan lebih dari 3.000 kelompok etnis dan bahasa. Setiap daerah memiliki adat istiadat, tradisi dan seni yang khas. Misalnya Bali terkenal dengan tarinya, Jawa dengan wayang kulit, dan Sumatera dengan tradisi adat Minangkabau. Lingkungan dan keanekaragaman hayati. Indonesia terkenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk hutan hujan tropis, terumbu karang, dan berbagai spesies flora dan fauna endemik. Pulau-pulau seperti Kalimantan dan Sumatera adalah rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau. Sayangnya, Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait dengan deforestasi, kebakaran hutan, dan penangkapan ikan ilegal. Indonesia adalah destinasi pariwisata populer dengan tempat-tempat terkenal seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat, dan Danau Toba. Wisata alam, budaya, dan kuliner adalah daya tarik utama bagi wisatawan lokal dan internasional. Secara keseluruhan, Indonesia adalah negara sejarah yang kaya, budaya yang beragam, dan keindahan alam yang luar biasa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia terus berkembang dengan memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara di dunia. Yang menjadi perbedaan utama Selandia Baru dengan Indonesia adalah Selandia Baru monarki konstitusional dengan kepala negara yang seremonial, Ratu dan Raja Inggris, dan kepala pemerintahan Perdana Menteri yang dipilih dari parlemen. Sistemnya berbasis pada hukum dan tradisi tanpa konstitusi tertulis yang lengkap. Indonesia adalah Republik Negara Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang signifikan. Indonesia memiliki konstitusi tertulis yang menjadi dasar hukum dan politik negara. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan
perbandingan negara Indonesia dengan Selandia Baru tadi. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.